dan profesi dokter di Universitas Gadjah Mada atau UGM pada tahun 1976. Di universitas yang sama atau UGM, beliau juga menyelesaikan program doktor di bidang ilmu kedokteran klinis pasca sarjana atau doktor pada tahun 2004. Sedangkan pendidikan spesialis kedokteran jiwa atau SPKJ atau psikiater, beliau menyelesaikan pendidikan tersebut di Universitas Indonesia atau UI pada tahun 1985. Di Universitas Indonesia, beliau pun menyelesaikan lagi pendidikan subspesialis atau konsultan psikiatri anak dan remaja atau SPKJ dalam kurung K FKUI 1985. Beliau adalah founder dari Smart Kid Klinik Jakarta dan juga merupakan tempat praktek Dr. Dwijo. Bukan hanya di Indonesia, beliau juga pernah memimpin organisasi psikiatri tingkat Asia, di mana beliau pernah menjabat sebagai Bu Mika boleh di mute suaranya. Ya, saya sambung lagi. Bukan hanya di Indonesia, beliau juga pernah memimpin organisasi psikiatri tingkat Asia, di mana beliau pernah menjabat sebagai pas presiden SKAPI, singkatan dari Asian Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Profession. Di Indonesia, beliau tentu saja anggota IDI atau Ikatan Dokter Indonesia dan anggota PDSKJI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Di internasional, beliau pun anggota dari International Associate RCPC, Royal College of Psychiatry UK. Selain sebagai seorang psikiater, beliau juga adalah gembala senior atau penasehat GBI FLC atau Gereja Bethel Indonesia Family Life Center. Kami dari komunitas Seeing with New Eyes mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Dr. Dwijo untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan yang sangat padat menjadi narasumber pada saat ini. Selanjutnya, waktu untuk firman Tuhan maupun seminar dan doa saya serahkan kepada Dr. Dwijo. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Jing. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami Tuhan kumpulkan di dalam Zoom webinar pada pagi hari ini. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan punya maksud yang terbaik untuk kami masing-masing. Dan Tuhan ini menolong kami kalau ada di antara kami yang berbeban berat dan letih lesu. Kami bersyukur Tuhan, satukan hati kami di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih Allah, dan dalam suatu pengharapan. Oleh karena Kristus telah mati di kayu salib, menebus dan menanggung segala penderitaan dan dosa-dosa kami. Kami akan memulai acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Saya diminta oleh Pak Jeffrey untuk bisa berbagi tentang sesuatu yang dianggap juga bisa bermanfaat atau membangun iman dan jiwa kita di dalam kehidupan di dunia ini. Dan akhirnya saya memilih sebuah judul yang sederhana yang akan saya sampaikan, yaitu tentang mental health. Tapi kaitannya dengan Alkitab. Dan biasanya kalau berbicara tentang mental health atau kesehatan mental, umumnya itu berbicara tentang sebuah yang diyakini oleh semua orang sebagai penyakit. Padahal menurut saya itu bukan penyakit. Tapi kalau terganggu hidupnya, ya. Tapi kalau dibilang penyakit, apa sebabnya? Kan jadinya kompleks sekali kan. Tapi bahwa ada penderitaan, ya. Karena ada penderitaan yang tidak dapat ditangani dengan baik, maka penderitaan itu dikenal oleh para ahli, para profesional di bidang kesehatan, khususnya kesehatan mental, dikenal sebagai disorders, kemudian disebut mental disorders. Nah, mental disorders itu banyak jenisnya, ya, puluhan, bahkan hampir 100, banyak sekali. Dan akhir-akhir ini istilah mental health atau hal yang berkaitan dengan mental problem atau mental disorders menjadi cukup populer dan bahkan orang suka
membahasnya, dan juga orang merasa survivor kalau dia berhasil mengatasi apa penderitaannya dalam bentuk gangguan mental. Orang itu suka mengupload di media sosial dan seringkali menjadi viral. Ya, intinya saya ingin mengatakan bahwa di zaman saat ini dengan komunikasi atau interaksi manusia yang lebih terbuka, yang dikatakan digital era, maka istilah-istilah seperti depresi, PTSD, bipolar, NPD, self-healing, burnout, panic attack, GAD atau GAD, suicide, apapun namanya, masih sederet istilah-istilah yang lain, bullying, grooming, dan sebagainya, makin menjadi sering terdengar dan menarik perhatian orang untuk ingin mengerti lebih jauh dan membicarakannya dalam forum-forum interaksi sosial pada umumnya. Bahkan hal-hal yang seperti ini juga sering dibicarakan oleh kita, oleh orang percaya, oleh orang yang sudah percaya Yesus, yang mengenal Alkitab. Nah, cuma sayangnya nggak pernah ngerti isi Alkitab tentang hal-hal itu. Nah, makanya pagi hari ini saya mencoba memberikan pendapat atau pandangan atau apa yang saya baca, saya bagikan, apa yang saya tahu, saya bagikan, berkaitan dengan mental health ini dan penderitaannya. Berikutnya, sebagian orang percaya, sebagian orang Kristen, termasuk hamba Tuhan, juga mengalami pergumulan, termasuk pergumulan yang berkaitan dengan masalah mental ini. Nah, seringkali waktu pergumulannya ini masalah mental, teman-teman kita, teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan itu sering tidak paham bahwa pergumulan mental itu ada keterkaitan dengan masalah spiritual, masalah rohani. Sehingga sering tidak jarang, atau tidak jarang ya, tidak jarang, maksudnya tidak sedikit kan, orang Kristen merasa kalau gangguannya mental ya ke dokter, ke psikiater, padahal ini orang Kristen. Baru nanti kalau gangguannya rohani, spiritual, ke gembala sidang, ke pendeta. Nah, menurut saya itu pasti penyelesaiannya berlarut-larut ya. Kalau ada yang membaik ya puji Tuhan, bukan berarti tidak tertutup kemungkinan menjadi baik. Tetapi itu karena gangguan mental atau masalah mentalnya itu bukan berupa gangguan, tetapi berupa masalah. Misalnya nggak bisa tidur, tapi nggak bisa tidurnya itu masalah yang secara temporary akan menjadi baik sendiri. Atau yang biasa dikatakan self-limited problem. Jadi problem itu akan hilang sendiri, akan menjadi eh, bisa diatasi dalam waktu yang tidak lama dan dilakukan oleh diri sendiri. Tapi tidak jarang masalah-masalah mental itu karena mempunyai eh, karakter atau nature daripada masalah itu mempunyai boleh dikatakan akarnya dalam ya, menyangkut kepribadiannya, menyangkut masa lalunya, menyangkut narasi dirinya, menyangkut segala macam hal yang lebih mendalam, membuat masalah itu tidak dapat diselesaikan atau selesai sendiri, tetapi harus memerlukan bantuan seorang konselor, apakah itu hamba Tuhan atau rekan yang ada di gereja, dan tidak sedikit pula yang memerlukan bantuan profesional. Nah, saya harap apa yang kita diskusikan hari ini memberikan pandangan baru dan membuka cara berpikir kita, dan kita masing-masing kalau mempunyai persoalan yang menyangkut masalah yang disebut masalah mental, kesehatan mental, kita bisa menanganinya dengan lebih baik. Nah, seringkali yang saya jumpai ada pernyataan begini, orang Kristen itu tidak boleh cemas. Kalau cemas itu menandakan kurang doa dan kurang beriman. Apa betul statement seperti itu? Apalagi yang mengatakan kalau cemas berarti kurang berdoa dan kurang beriman. Apa betul? Nah, orang yang mengatakan kurang berdoa dan kurang beriman ini kan
Nomor satu, tidak mengerti tentang kesehatan mental. Nomor dua, menurut saya tidak paham isi Alkitab. Terutama tidak paham tentang penebusan dosa, tentang kasih Allah, tentang Kristus. Itu pandangan saya seperti itu. Harusnya kamu kalau anak Tuhan, harusnya kamu kalau hamba Tuhan, harusnya kalau kamu pelayanan harus penuh sukacita. Tidak mungkin kamu jadi depresi. Karena kan kamu dekat sama Tuhan, kamu sudah pelayanan. Apa betul statement itu? Coba direnungkan. Ya, ada orang yang hidup keluarganya berantakan. Saya berjumpa dengan sepasang suami istri, ya menurut saya keluarga ini dalam kondisi yang sangat kritis. Masalah dengan kedua anaknya yang sudah menjelang remaja dan dewasa, masalah dengan suaminya menurut istrinya. Menurut suaminya, dia tidak menganggap ada masalah dengan istrinya karena dia mengalah. Tapi sebetulnya istrinya itu bermasalah. Tapi menurut suaminya dia mengalah. Nah, situasi seperti ini, situasi gangguan mental atau situasi apa ya? Bagaimana cara mengatasi keluarga yang seperti ini? Nah, mari kita bersama-sama melihat beberapa poin yang akan saya sampaikan pada hari ini. Next slide. Jadi realitas penderitaan itu Alkitab menyebutnya bahwa penderitaan itu nyata. Ayat ini memberikan pemahaman buat saya. Ya, tentunya ada ayat yang lain, tapi untuk hari ini saya memilih ayat ini. Mari kita perhatikan di Mazmur 34 ayat 18 dan 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan atau penderitaan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, saya sangat suka dengan ayat ini. Dan saya tertolong dengan ayat ini untuk menolong banyak orang. Nah, sebetulnya ayat ini kan mengatakan, atau Alkitab mengatakan, atau Tuhan memandang seluruh manusia itu sudah ada dalam keadaan penderitaan. Nggak ada satupun manusia yang luput dari penderitaan. Nah, kenapa kita kok berpikir kalau orang Kristen tidak boleh menderita? Apa jadi orang Kristen itu manusianya terus berubah? Berubah itu kalau kemudian dia bertumbuh, makin menjadi dewasa, memang ada transformasi, ada perubahan. Setahap demi setahap, makin mengenal Tuhan, memang ada perubahan. Perubahannya apa? Terampil mengatasi penderitaan. Persoalan yang sering dibahas oleh sejak zaman dahulu kala sampai ditemukannya teori-teori tentang psikologi, tentang psikoterapi, tentang pertolongan-pertolongan yang berkaitan dengan kesehatan mental, itu kan dimulai dari orang memandang bahwa manusia itu menderita. Filosof-filosof yang bisa mengungkapkan banyak pemikirannya, pemikiran filsafatnya, filosofinya, dan memberikan argumentasi-argumentasi filosofis, kan bertitik tolak dari keberadaan manusia yang menderita ini. Misalnya saudara mendengar teori fenomena gunung es, teori yang dikemukakan oleh misalnya saja oleh Sigmund Freud. Kemudian tentang istilah alam bawah sadar. Dan lain-lain. Itu kan semuanya berkaitan dengan bagaimana Sigmund Freud berusaha untuk menyelesaikan persoalan penderitaan yang dialami manusia. Karena dia seorang dokter latar belakangnya, sehingga dia mempunyai fokus pada jiwa itu ada berpusatnya di segala mekanisme kejiwaan itu berawal dari otak, maka kemudian dia menganggap ada alam bawah sadar,
ada dorongan, keinginan, ada super ego, ada ego, dan sebagainya. Ya cuman Freud tidak mempercayai atau tidak peduli dengan Alkitab, tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan penebusan dosa. Murni menurut pemikiran dia sendiri, ya tentunya diteliti, betul. Betul, tentunya secara saintifik itu diakui, betul. Tetapi apakah sains bisa menyelesaikan masalah kehidupan manusia secara utuh? Apa sih sebetulnya manusia itu? Siapa manusia itu? Kenapa manusia itu menderita? Tapi yang jelas ayat ini mengatakan kalau ada orang menderita, Allah itu sangat peduli kepada mereka. Bukan Allah mengabaikan, bukan karena Allah tidak ada, bukan karena Allah mengingkari janji. Ayat ini mengatakan kalau ada orang menderita, patah hati itu kurang apa penderitaan? Remuk jiwa itu kurang apa penderitaan? Memang ada penderitaan yang lebih dirasakan lebih menderita daripada orang yang patah hati dan remuk jiwa. Sebuah gambaran penderitaan non-fisik. Penderitaan bukan karena penderitaan fisik seperti kanker, leukemia. Leukemia juga termasuk kanker. Dan sebagainya. Penyakit jantung. Dan Alkitab juga mengatakan kemalangan orang itu banyak. Sering saya berasal dari Jawa, orang Jawa mengatakan sial. Sehingga kepercayaan yang tidak mempercayai Tuhan, orang-orang yang tidak percaya Tuhan yang menyembah berhala, mencoba mengatasi kesialan manusia, penangkal sial. Sehingga di rumah-rumah ditempatkan barang-barang yang dianggap istimewa untuk menolak bala, menolak sial. Tapi Alkitab mengatakan apa? Kemalangan orang, orang benar lagi. Kemalangan orang benar lagi. Orang benar, orang yang sudah dibenarkan. Orang benar, orang yang hidup benar. Itu tidak sedikit. Tetapi Tuhan mampu menolong mereka. Tuhan melepaskan dari semua itu. Next slide. Jadi, slide berikutnya. Jadi penderitaan itu yang kita bahas, yang kita diskusikan, yang sering kita dengar dengan baik-baik, dengan hati yang terbuka dan telinga yang terbuka, yang sering dikeluhkan oleh teman-teman kita, oleh banyak di antara kita, itu terjadi karena memang penderitaan itu jarang direspon secara netral. Maksudnya apa sih? Maksudnya setiap orang itu punya pendapat, setiap orang itu punya keinginan, setiap orang itu punya harapan, setiap orang itu punya asumsi, setiap orang itu punya persepsi, setiap orang itu punya pengalaman. Nah, pasti asumsi, persepsi, pengalamannya itu berkaitan erat dengan imannya, pengharapannya, pemahamannya tentang situasi itu seperti apa, dipandang dengan kacamata apa, ditafsirkan seperti apa. Nah, yang disebut penderitaan itu tidak terlepas dari cara memandang situasi oleh masing-masing orang. Oleh karena itu, masalah yang sebenarnya itu bukan apa yang dia keluhkan, bukan. Karena apa yang dikeluhkan, setiap orang menghadapi masalah yang sama, tapi punya keluhan yang mungkin berbeda-beda. Masalahnya sama, pasangannya selingkuh. Tapi keluhan yang kita dengar dan akibatnya bisa beda-beda. Masalahnya sama, kehilangan pasangan karena meninggal. Tapi persepsi kemudian menimbulkan dari persepsi, memunculkan keluhan, belum tentu sama. Belum tentu sama. Ada orang yang kehilangan istrinya karena meninggal. Padahal orang itu menceritakan, saya sudah cukup lama menunggu istri saya karena istri saya sakitnya sudah lama. Jadi saya tungguin. Tapi satu saat saya tanya berapa lama? Ya lebih dari 3 tahun. Saya tungguin. Proses penyakitnya berjalan.
Tapi akhirnya istrinya sudah waktunya meninggal. Wah, dia terpukul. Ini merupakan suatu kehilangan yang luar biasa. Suami itu terpukul. Kesedihannya, rasa kehilangannya luar biasa. Sehingga sampai hampir 6 bulan belum bisa mengatasi situasi kehilangan tersebut. Nah, datang kepada saya kan. Waktu datang kondisinya saya lihat sangat buruk. Sangat buruk artinya dia sangat depresif. Kemudian saya lakukan percakapan, singkat cerita dia membaik dan sudah normal seperti sedia kala. Semangatnya kembali pulih, harapannya ada, sukacitanya ada, normal. Kemudian selang beberapa bulan dia datang lagi dengan masalah baru karena dia baru menikah. Dalam hati saya kok cepet banget ya, tempo hari waktu sedih kok sedihnya sampai seperti itu. Tapi ternyata setelah kesedihannya hilang, dia cepat dapat pasangan baru dan menikah. Sekarang menikah dia ada problem lagi. Nah, ini satu gambaran. Ya. Nah, gambaran yang berbeda, kasusnya sama. Seorang kehilangan pasangan. Tetapi sampai bertahun-tahun penderitaannya itu masih terus mengikuti. Masih terus dia rasakan. Tidak bisa lepas dari masalah sudah ditinggal oleh pasangan. Bertahun-tahun. Yang satu cepat kan? Cepat, dapat pasangan baru, ada masalah lagi. Yang satu lama nggak baik-baik, menderita terus. Nah, ini menunjukkan bahwa penderitaannya sama, kehilangan pasangan. Tetapi responnya berbeda. Karena responnya berbeda, masing-masing respon itu membawa konsekuensi bagaimana selanjutnya dia kehidupannya. Apakah tetap menderita, apakah menjadi tidak lagi bisa lagi mengatasi penderitaan, menjadi sehat, dan seterusnya. Jadi intinya saya ingin mengatakan setiap orang itu memiliki persepsi, pengalaman, asumsi, dan harapan yang memengaruhi cara mereka menafsirkan dan mengalami penderitaan itu. Jadi setiap orang itu mungkin mengajukan pertanyaan. Mungkin yang satu orang mau terjadi dalam hidup saya. Memang Tuhan seperti ini membiarkan saya. Mungkin seperti itu. Tapi yang lain mengatakan, sebetulnya dengan peristiwa ini, Tuhan mau apa ya dari saya? Tuhan sedang menunjukkan apa ya kepada saya melalui situasi seperti ini, melalui kejadian seperti ini. Apa tujuannya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Nah, dari dua pertanyaan itu pasti responnya bisa berbeda-beda, hasilnya juga berbeda-beda. Next slide. Jadi apa kata Alkitab? Kalau kita menghadapi penderitaan, kita nomor satu harus berpaling kepada Tuhan. Kita harus tahu Alkitab itu mengatakan apa tentang penderitaan. Sebetulnya Alkitab itu penuntun hidup kita. Jadi apapun situasi kehidupan kita, nomor satu, melalui perenungan tentang kebenaran firman Tuhan, melalui apa yang tercatat di dalam Alkitab, kita bisa mendapatkan banyak untuk mengetahui apa maksud Tuhan, mengetahui makna daripada penderitaan, mengetahui tujuan sampai penderitaan itu ada. Karena Alkitab berbicara secara belak-belakan, secara terbuka, bukan hanya tentang keselamatan, damai sejahtera, sukacita, yang miskin dijadikan kaya, dan sebagainya. Tetapi tentang kehidupan sesungguhnya. Tentang kehidupan sesungguhnya. Alkitab juga berbicara tentang penderitaan. Jelas sekali, Alkitab tidak menutup-nutupi penderitaan. Jelas sekali.
Tinggal saudara kalau berhadapan dengan penderitaan, saudara lebih banyak dipengaruhi apa kata Alkitab, apa kata dirimu sendiri. Kalau apa kata diri itu sendiri ya didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki diri sendiri. Atau apa kata dunia, ya berdasarkan prinsip-prinsip, cerita-cerita, pengalaman-pengalaman yang dibagikan oleh dunia, apalagi sekarang, di mana era teknologi dan informasi, pendapat dunia itu sangat digemakkan, sangat diglorifikasi. Istilahnya sangat dibesar-besarkan, sangat diglorifikasi pendapat dunia. Nah, saya mengutip seperti apa yang dikatakan David Paul Tripp. David Paul Tripp mengatakan, Anda tidak hanya menderita apa yang Anda sedang derita. Perhatikan, Anda tidak hanya menderita tentang apa yang sedang Anda derita, tetapi Anda juga akan menderita, bahkan selalu menderita, oleh cara Anda menghadapi penderitaan. Dengan kata lain, David Paul Tripp mengatakan, kalau saya merespon situasi penderitaan itu dengan cara yang salah, maka akibatnya saya makin menderita. Intinya kan begitu. Pasti saudara bertanya, cara yang betul itu seperti apa, Pak? Ya tergantung dari yang saudara anggap betul itu apa. Cerita orang itu betul atau tidak. Alkitab itu betul atau tidak. Kalau Alkitab mengatakan betul, orang cerita mengatakan betul, mana yang lebih betul? Kan begitu, ya. Nah, tergantung dari mana yang betul yang saudara pahami, mana yang benar yang saudara pahami, itu sangat menentukan cara kita, cara ibu bapak dalam merespon suatu situasi. Next slide. Ada dua tingkat. Yang satu penderitaan yang situasional. Yang situasional itu apa yang dirasa, apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang didengar. Ada berita buruk, apa yang didengar. Ada sariawan, sariawan di bibir atau di lidah atau di kenaan. Itu apa yang kita alami. Kehilangan pasangan, apa yang kita alami. Dikhianati, apa yang kita alami. Setelah dikhianati, ada orang memberitahu, memberi informasi. Oh, begini-begini. Itu apa yang kita dengar. Nggak punya duit. Mau berobat, nggak ada biaya. Nah, sekarang ada BPJS. Puji Tuhan, lumayan. Faktor-faktor kemiskinan. Ada lagi orang yang mengatakan begini, saya tahu kok Pak. Ya panggil saya biasanya dok. Saya tahu dok. Saya tahu karena saya orang Kristen. Saya tahu yang dokter katakan karena dokter juga orang Kristen. Jadi dokter itu cara ngomongnya beda sama dokter yang tidak memahami kekristenannya. Saya tahu. Meskipun dok ngomongnya enggak, saya aja merasa nggak enak kalau diomongin benar. Orang mengatakan begitu. Tapi saya nggak bisa melakukan yang benar. Saya tahu, saya mau. Cuma saya melakukan yang nggak benar lagi. Coba itu gimana? Dia mengatakan begitu. Saya sudah capek seperti ini. Bukannya saya nggak mau benar loh. Coba, nolong orang seperti itu bagaimana? Doakan saja. Oh, ini terikat dengan roh. Diusir. Apa iya? Jangan, ya mungkin bisa iya, tapi jangan terburu-buru ke sana kan. Kita kenali dulu orang itu kan. Itu situasional ya. Terus ada penderitaan respon hati. Tapi sebetulnya yang tadi saya katakan tadi, mungkin bisa situasional bergabung dengan respon hati.
bagaimana seseorang itu merespon dunia batin yang sedang dialaminya. Ada kepahitan, ada takut, ada marah, tapi juga ada harapan, ada iman, ada kasih, ada resiliensi. Respon dari manusia batiniah. Jadi pertama-tama orang itu merespon mungkin dengan bisa dikatakan manusia lahiriahnya yang masih dominan. Tapi setelah dibimbing, baru manusia batiniahnya merespon. Itu perlunya bimbingan berdasarkan Alkitab. Tapi ada orang yang langsung merespon manusia batiniahnya. Yang manusia batiniahnya, hasil dari kelahiran barunya, sudah merespon. Nah, tentunya hasilnya lain. Hasilnya lain. Tapi ada orang belum lahir baru. Pasti meresponnya dengan manusia lahiriahnya. Hasilnya juga akan lain. Jadi intinya kita tidak hanya menderita karena keadaan, tapi kita menderita juga karena respon hati kita. Cara hati kita mempersepsi, menafsirkan, kemudian merespon dalam menghadapi keadaan itu. Next slide. Jadi Alkitab menekankan hidup itu dalam segala kewaspadaan dan kesiagaan yang terus-menerus, sustainable, continuing, terus-menerus, mencerminkan nilai-nilai Alkitabiah dan mendorong orang percaya untuk menjadi anak-anak terang. Selalu waspada, sadar, berjaga-jaga, sambil juga menekankan kasih, sukacita, dan pengharapan dengan penuh doa dan rasa syukur sebagai perilaku Kristen yang sangat utama, esensial. Nah, coba baca di keseluruhan dari 1 Tesalonika pasal 5. Nanti masing-masing peserta bisa membacanya dan bisa merenungkan dan bisa membuat poin untuk diri sendiri, hasil refleksinya, dan dijadikan salah satu prinsip bagaimana kalau nanti Ibu Bapak menghadapi situasi-situasi dalam kehidupan yang nyata ini. Tapi intinya, Alkitab itu menekankan hidup dalam segala kesiagaan dan kewaspadaan yang mencerminkan nilai-nilai Alkitab secara konstan dan mendorong setiap orang yang percaya menjadi anak-anak terang. Tidak jatuh bangun dalam dosa, menjadi anak-anak terang. Kalau jatuh bangun pun nggak terus-menerus. Makin lama makin sedikit, makin lama makin berkurang. Dan selalu waspada, sadar, dan berjaga-jaga. Ya, saya mengutip slide berikutnya, pengalaman dari Agustinus atau Saint Augustine of Hippo. Pengalaman Agustinus yang saya catat dalam perjalanan kerohaniannya, perjalanan spiritualnya, spiritual journey, sebagaimana dia ungkapkan dalam, boleh dikatakan seperti autobiografi tentang dirinya di dalam bab confession, ternyata bahwa dalam perjalanan rohaninya itu sangat dipengaruhi oleh pergumulannya melawan godaan dan penderitaan. Jadi akhirnya dia percaya kepada Yesus, akhirnya dia menjadi orang Kristen, akhirnya dia bertobat, akhirnya dia menerima pengampunan dosa. Itu setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, dia bergumul dalam pergumulan melawan penderitaan dan godaan. Ada goda menderita, menderita tergoda lagi, tergoda menderita lagi, menderita tergoda lagi, dan seterusnya. Dan pada saat itu dia menjadi seperti orang, menurut saya, menjadi seperti orang yang stuck, hidupnya stuck. Seolah-olah mau maju salah, mundur salah, bingung. Nah, di tengah kebingungan itulah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kemudian dia bertobat. Jadi dengan kata lain, jalannya menuju iman itu ditandai oleh yang namanya penderitaan. Jadi itu konotasinya tidak selalu jelek, harus dihindari. Penderitaan itu dipersepsi selalu sebagai beban,
masalah yang besar, rumit, dan sebagainya. Yang dialami oleh Saint Augustine ini mengalami konflik batin, kemudian dia mencoba berselancar dan mencoba Ini menggali mah tergantung ini berdasarkan sih. intelektualitasnya, kemudian terjadi gejolak emosi yang mendalam, tapi akhirnya dia bisa mengalami yang disebut damai sejahtera dan sukacita. Dan dia menekankan damai sejahtera dan sukacita itu dia alami pada waktu dia berserah kepada Tuhan. Next slide. Sampai pada manusia dan Alkitab. Menurut Alkitab, manusia itu seperti apa? Nah, kita bukan korban pasif dari keadaan. Jadi jangan anggap kita selalu ada di dalam posisi victim, korban. Kita ini sebetulnya bukanlah korban pasif dari keadaan. Kita adalah penafsir situasi yang kemudian kita harusnya menanggapi. Manusia ciptaan Allah seperti rupa dan gambar Allah. Jadi ada satu kemampuan, kesanggupan yang diberikan oleh Allah kepada manusia waktu manusia dicipta. Jadi bukan pasif saja manusia. Kemudian manusia itu memiliki keyakinan, iman. Kemudian memiliki juga kasih. Manusia juga memiliki keinginan. Nah tentunya dengan iman, kasih, keinginan kita dan keinginan itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk bisa menghadapi penderitaan dan menyelesaikan secara seperti apa yang Tuhan inginkan. Dengan kata lain, menyaring penderitaan. Sehingga kita bisa melampaui penderitaan melalui kisi-kisi yang ada di dalam hati kita. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai kesempatan yang berbeda-beda, tetapi intinya sama, bahwa penderitaan itu membawa suatu pergumulan dalam perjalanan hidup yang membuat akhirnya dia makin menyadari tentang siapa Tuhan dan siapa dirinya. Berikutnya lagi, semua manusia itu berdosa. Dan manusia berdosa itu memiliki hati yang terikat kepada sesuatu. Yang dengan kata lain sesuai dengan keinginan, saya katakan berhala. Dan berhala itu yang memperparah penderitaan. Ada yang disebut iri hati, keputusasaan, kebencian. Apakah kalau ada orang yang terus-menerus putus asa, terus cukup hanya diusir ada setan putus asa, ada roh putus asa? Saya belajar dari Alkitab, sepertinya tidak ada itu. Semua orang berdosa mudah sekali mengalami putus asa. Iya kan? Keputusasaan itu akibat dari dosa, bukan akibat dari roh-roh tertentu. Berikutnya, iman dan menyembah Tuhan dapat menebus penderitaan. Menebus itu bukan menghilangkan penderitaan. Tapi menebus itu ya ditebus. Jadi Kristus telah menanggung penderitaan kita. Nah, sehingga respon kita apa? Ya harus percaya, beriman. Akhirnya dari percaya menimbulkan pengharapan. Karena Kristus mengasihi kita. Allah dekat dengan orang-orang yang patah hati. Nah, di sini berkaitan dengan kepercayaan, iman, ketekunan, dan harapan. Next slide. Seperti yang tadi pernah saya katakan, dua orang bisa menghadapi hal penderitaan atau penyakit yang sama. Tetapi yang satu menjadi getir, sementara yang lain menjadi makin dekat dengan Tuhan. Jadi kenapa? Karena seorang yang menderita itu menghadapi ada dua dimensi.
Satu, dimensi eksternal, realitas eksternal dari penderitaan yang dialami. Yang kedua adalah dimensi internal, pergumulan di dalam, di hati, batiniahnya, tentang penderitaan itu. Ya, saya menulis dalam realita, kita menderita seperti apa yang sedang kita derita. Sakit ya akui aja sakit. Sakit ya terima saja itu sakit. Memang sakit itu ada. Ini adalah realita, keadaan hidup. Nah, pada waktu kita mengakui bahwa kita sakit, nah bagaimana respon kita terhadap sakit itu? Ini interpretasi yang menghasilkan respon hati. Ya, semua dinamikanya mirip-mirip seperti itu, tetapi setiap orang berbeda-beda pengalamannya. Kita sampai pada peran Roh Kudus memberdayakan kita. Nah, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kita yang sudah menerima dan mengalami keselamatan dan ada transformasi dalam kehidupan, itu seperti kantong anggur baru yang menampung anggur baru. Sehingga kantongnya baru, anggurnya baru. Artinya ada satu transformasi, ada satu kehidupan baru. Nah, kehidupan lama itu berupa pahitan, ketidakberdayaan, keputusasaan, cuek, apatis, acuh tak acuh. Ini tidak dapat menampung gerakan Roh Kudus, tidak dapat menampung pekerjaan Roh Kudus. Nah, anggur baru menandakan bahwa kita sudah dilahirkan kembali secara rohani, memulai hidup baru dalam kasih karunia, pengampunan atas segala dosa, dan menghidupi kebenaran. Dan jangan lupa satu hal lagi, ada kedaulatan Allah. Next slide. Jadi Tuhan memperbarui dan memberdayakan kita untuk berjalan di dalam tujuannya. Ini slide-nya udah kelewatan. Dilanjutkan aja slide-nya. Jadi Tuhan memperbarui dan memberdayakan kita untuk berjalan dalam tujuannya. Jadi peran Tuhan itu selalu tersedia, selalu ada. Harusnya peran kita juga aktif, bukan pasif. Merespon, bukan menolak. Menerima, bukan membuang. Bersedia, bukan mengeraskan hati. Dengan kata lain, mencintai Tuhan dengan benar. Bukan mencintai Tuhan dengan keinginannya sendiri, kemauannya sendiri. Agustinus mengatakan, ordo amore. Cintanya itu cinta yang disebut caritas, bukan cupiditas. Arah cintanya itu benar. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya kan? Segenap jiwamu, seluruh kekuatanmu, dan akal budi. Jadi ada urutannya. Hati itu tempat utama untuk menomorsatukan Tuhan. Bukan menomorsatukan. Hati itu menjadi tempat utama di mana Tuhan menjadi prioritas utama. Jadi tidak ada prioritas-prioritas yang lain. Prioritas utama itu Tuhan. Jadi tidak ada yang lain yang menjadi utama. Sebab itu cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ada urutannya. Yang terakhir saya mau mengatakan, jadi respon kita apa? Ya, hari ini melalui webinar ini, masing-masing ibu bapak setelah mendengar firman Tuhan, responnya apa? Di dalam Alkitab, Yesaya pasal 43 ayat 19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya?
Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di belantara. Slide terakhir, saya kutip dua ayat, yaitu di Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, oleh Roh Kudus, bukan kekuatan diri kita, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalau sumbernya Roh Kudus, kelimpahan dalam pengharapan akan kita alami. Itu yang disediakan oleh Allah. Itu yang namanya kasih karunia. Di bagian lain, perjanjian lama, Amos 9 ayat 13, katakan sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Coba saudara perhatikan apa yang tertulis di Amos 9:13. Bahwa Tuhan menyediakan dan memberikan karunia buat kita berlimpah-limpah. Tuhan memberkati, selamat pagi, dan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya untuk tanya jawab, saya serahkan ke Bu Carol. Oke, terima kasih banyak untuk Dr. Dijo yang memberikan kami semua renungan tentang makna penderitaan pada pagi hari ini. Dengan waktu yang ada, sampai dengan jam 10, kurang lebihnya, kita buka untuk ruang untuk tanya jawab. Bila ada peserta yang ingin menanyakan sesuatu, boleh ditanyakan, langsung di unmute atau ditulis di chat, di dalam chat yang ada di meeting chat ini. Kami persilakan. Oke, ada Ibu Suherni. Silakan Ibu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan selamat pagi Dr. Wijo. Ya, Terima kasih, sangat memberkati sekali. Nah, ini yang saya juga pergumulkan ya tentang bagaimana mencintai Tuhan itu dengan benar. Nah, yang saya renungkan ya, Firman Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu ya dengan segenap hatimu dan seterusnya, dan hukum yang sama dengan itu ya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi saat itu yang muncul itu di dalam pemahaman saya adalah bagaimana, nah, saya ini bisa mengasihi sesama itu tentu pertama mengasihi Tuhan dan kedua mengasihi diri saya sendiri. Nah, karena kalau saya melihat ya, seringkali saya tapi nggak tahu ya itu yang terpikirkan ya, apakah itu juga keliru begitu ya. Nah, seringkali orang itu kan melayani yang tampaknya ya di dalam asumsi kita dia itu mengasihi orang lain. Tetapi kalau saya lihat dalam kehidupannya, nah bagaimana eh, mengabaikan dirinya. Misalkan ya, yang saya tuh bertanya, apa Tuhan tuh mau ya orang tuh melayani seperti demikian ya. Misalkan begini, jadi dia melayani begitu ya. Nah, tetapi di dalam kehidupan pribadi, nah yang saya heran tuh dia dia bergumul ya dengan kesehatannya, ya dengan fisiklinya, misalkan ya hal-hal yang buat saya tuh sebenarnya kan tanggung jawab ya kita terhadap diri kita begitu. Ya, bagaimana kita juga bertanggung jawab atas hidup diri kita ya sehingga kita bisa melayani orang. Nah, seperti itu. Nah, tadi yang saya tangkap, nah apakah eh, memang ini ya Dokter Dijo ya. Jadi mengasihi Tuhan itu utama dan kita mengasihi sesama. Nah, baru diri sendiri. Nah, begitu. Karena buat saya tuh orang bisa mengasihi orang lain kalau satu dia betul-betul mengasihi Tuhan dan itu terefleksi bagaimana dia juga bertanggung jawab ya atas hidup dia. Nah, sehingga dia bisa. Nah, walaupun memang bukan
apa ya, tetap ini kan satu perjalanan ya, bukan nunggu dulu sampai saya itu benar-benar gitu ya, bisa mengasihi Tuhan terus mengasihi diri baru orang lain. Sebenarnya kan juga nggak begitu ya, tetapi penekanannya, nah itu. Terima kasih Bu Sherly, tanggapi. Ya, terima kasih. Silakan Dok, bisa Nah, boleh, ditanggapi. boleh Oh saya ya, tambahkan ya. ya Nah, Bu Herni kan nggak bertanya, cuman memberikan pendapat. Saya kira ya memang pergumulan atau proses orang dalam beriman, terus mengalami perubahan, tambah beriman, mengalami perubahan, lebih beriman, ya memang seperti itu. Ya memang seperti itu. Ya kan? Cuman dalam realita kan kita tidak bisa berharap orang seperti itu. Karena apa? Ya karena semua orang belum seperti itu, sedang menuju ke situ. Nah, sedang menujunya ke situ itu kan ada sebuah proses. Nah, proses ini harus kita pahami baik-baik. Kalau kedudukan kita, posisi kita sebagai konselor atau hamba Tuhan yang melayani. Kalau kita tanpa memahaminya, hanya memberitahu seperti itu, ya hasilnya mungkin ada yang berhasil, tapi kemungkinannya sedikit. Tapi mungkin malah merasa dia dihakimi, merasa nggak dimengerti. Karena diberitahu yang dia sudah tahu sebetulnya. Cuman saya itu nggak bisa menghidupi, belum bisa. Nyatanya hidup saya seperti ini. Saya tahu, tapi saya nggak ngalami itu. Tahu madu itu manis, tapi nggak pernah ngalami manisnya madu. Kan beda. Nah, makanya hari ini saya mengkhususkan kalau berbicara dengan komunitas ini kan komunitas yang saya anggap sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan juga untuk mendengarkan, menyediakan hati dan telinga untuk orang lain yang menderita. Nah, harusnya pendekatannya bukan hanya secara prinsip intelektual saja, harus memahami bahwa orang itu juga belum bisa melakukannya seperti itu. Nah, disitulah makanya pentingnya belajar. Kita semua belajar dari Alkitab, bagaimana kita memahami orang lain. Ya, kalau Ibu Bapak berkenan, nanti bisa hubungi BBCA karena saya sudah menulis buku judulnya Counseling Biblikal, Counseling Alkitab. Nah, buku itu menurut saya, menurut orang-orang bukan menurut saya, karena orang-orang sudah berkomentar, menurut orang-orang buku itu bisa menjadi salah satu panduan ya untuk melayani secara praktis menurut orang-orang. Nah, nanti kalau Ibu Bapak ingin tahu bagaimana kok bisa ya baca buku itu aja. Ya, nanti bisa kontak ke BBCA ya, nanti tolong dibantu oleh Ibu Cing atau Ibu Carol dibagikan kontak personnya BBCA. Atau mau ikut pelatihan BBCA karena bulan Februari batch yang ke-8. Nanti bisa kontak ke BBCA. Ya memang kita harus belajar. Ya. Intinya apa yang disampaikan secara intelektual itu belum tentu bisa mudah dipahami oleh orang yang sedang menderita atau orang yang sedang hidupnya belum seperti yang saya katakan tadi ordo amoris ya, mengasihi dengan benar. Semua orang merasa mengasihinya sudah benar menurut saya. Semua orang sehingga kita kalau tinggal cuma memberitahu begitu aja orang itu bisa merasa loh saya nggak enak aja dibilang nggak benar. Saya kan ngalami begitu kan sudah sering kan. Waktu saya padahal sudah mencoba untuk secara prosedural proses. Intinya orang itu sadar, seolah-olah sadarnya Pak dokter ini mengatakan kamu tuh orang Kristen yang nggak sungguh-sungguh dia merasa begitu, kliennya tuh merasa begitu, nggak sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Oh dia marah, dokter nggak tahu sih siapa saya. Tanya ke pendeta saya, berapa banyak uang yang saya sudah persembahkan buat gereja. Marah dia. Nah, tapi saya juga tahu dengan kemarahan itu saya tahu, oh dia mengukur pelayanan itu dengan jumlah uang yang besar. Nah, jadi kan saya tahu dari situ, ya nggak apa-apa, ini sebuah proses kan. Jadi kerohanian dia itu masih seperti itu. Tuhan dia masih uang, hati dia masih uang. Jadi jelas yang disembah uang, yang terbaik uang. Makanya dia punya masalah sekarang.
Karena dengan uang dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Dia punyanya cuma uang, kan begitu. Jadi saya tahu, jadi tahu. Oh ya, ya dalam hati saya ya memang orang ini harus ditolong. Kalau enggak, ya dari mana? Dia punya uang nggak bisa menyelesaikan problemnya. Ya, baik. Ngerti ya? Nah, ya, Jadi terima baik. kasih. Makasih. Ya, Ya, Oke, karena tadi memang konteksnya itu bukan yang secara komunal di sini, maksudnya itu yang pergumulan pribadi, tapi saya jadi paham. Ya, 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 terima ya, kasih. ya, eh, ya. di sini ada 2 pertanyaan, Dok. Yang pertama dari Nurheni. Eh, kalau saya bacakan ya, kalau dengar penjelasan Dr. Dwijo rasanya tenang dan benar. Tapi di keadaan sehari-hari saya ini masih terus bergumul. Jadi seperti ada rasa bersalah, kesal, dan bahkan marah pada Allah. Jadi susah hati saya ini, Dok. Apa saran dokter? Ini jadi mengenai hati yang susah ya, Pak. Dan rasa bersalah. Iya, iya, iya. Kenapa saya ketawa? Ya banyak orang yang punya punya pemahaman atau punya pengalaman seperti ini, ya. Banyak itu ya. Jadi rasa bersalah akibatnya menimbulkan ya macam-macam. Kalau rasa bersalah itu tidak dikelola dengan baik, pemahaman tentang rasa bersalah itu tidak dipahami dengan baik, ya pasti orang yang yang punya hasrat untuk mencintai Tuhan jadi bingung ya banyak. Ini yang tanya umur berapa ini? Silakan boleh di unmute, Yang tanya umur Nurheni. berapa? Bu Nurheni boleh ditanggapi? Ditulis saja yang tanya umur berapa, nanti tinggal Oh, dibacakan ke saya. Yang tanya umur berapa? kita kurang tahu nih. Cuman ini belum dijawab ya. Nanti sebentar lagi kita Ya, tunggu nah, jawabannya. saya kasih penjelasan saja. Kalau yang tanya itu umurnya di bawah 20 tahun, ya itu wajar. Dia sedang mencari pemahaman tentang dirinya. Jadi seringkali dalam pergumulan manusia, dalam mencari pemahaman tentang diri yang masih kabur, kemudian muncullah akibat dosa, yaitu rasa bersalah. Karena Alkitab mengatakan semua orang berdosa. Jadi rasa bersalah itu sebetulnya kan satu bukti, satu indikator bahwa dia masih terikat dengan dosa. Tapi kan nggak bisa, kalau kita menolong orang nggak bisa kita omongin begitu. Kalau kita omongin kan orangnya merasa dituduh berdosa kan. Kok enak aja Bapak ini kok nuduh saya berdosa. Padahal faktanya dia berdosa. Semua orang berdosa faktanya kan. Ngerti kan? Nah, untuk hal yang seperti ini, ya kita perlu sebuah percakapan. Itu makanya saya katakan membaca buku konseling biblikal ya. Itu satu. Yang kedua, kalau dia sudah tua. Nah, sudah tua. Kalau sudah tua berarti dia belum memiliki identitas. Seperti identitas hasil dari kelahiran baru. Identitasnya Kristus. Dia belum memiliki. Gambarannya pun belum punya. Kerangkanya pun belum punya. Nah, jadi itu akan membuat dia terbelenggu dengan hal seperti itu dan bahkan bisa terbelenggu dengan dosa-dosa yang lain, keterikatan dengan dosa. Tidak jarang menjadi judul, ya, game apa addiction, gambler addiction, sexual addiction, pornography addiction, macam-macam. Ya, yang addiction, workaholic. Saudara anggap workaholic itu fenomena zaman? Enggak. Ya betul fenomena zaman, tapi itu setan itu yang bekerja. Coba cek orang yang workaholic. Sikap hidupnya seperti apa? Cek aja. Saya nggak mengatakan melarang workaholic, tidak. Ya semua orang boleh mempunyai pilihan masing-masing. Tetapi kalau dengan namanya workaholic kan Tuhannya bukan Tuhan Yesus kan? Jelas lah. Mungkin Tuhannya uang lah, prestasi lah, ketenaran lah. Ya bekerja keras, kita bekerja keras, bergairah hanya untuk Yesus. Gairah kita hanya untuk Yesus. Itu kata Alkitab. Itu seperti yang bisa kita baca di kitab Mazmur dan kitab-kitab Alkitab yang lain. Itu saja. Nanti saya kebanyakan ngomong jadi khotbah nanti. Oke. Terima kasih, Dok. Ya. Ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama ini dari Budi Jab, yang selanjutnya nanti Bu Novi yang
sudah 7 tangan ya. Pertanyaan dari Pak Budi ini, halo dok, gimana ya sebaiknya menghadapi pasangan yang moodnya up and down? Ya, secara prinsip Dokter Prijo sepertinya terlempar ya. Sebentar saya telepon. Oke, nanti teman-teman kita tunggu dulu sampai masuk lagi. Jadi kita masih ada 2 pertanyaan lagi. Satunya lagi dari Bu Novi dan satu lagi ada dari Tirsa ya. Apakah sudah bisa masuk lagi, Bu Tingsi? Sebentar, dokter terlempar. Oh, katanya kuotanya habis. Sebentar saya tanyain ya. Sementara kita Katanya apakah kuotanya habis? Tidak ya. Oh tidak ya, kita masih bisa masuk. ya, dengar suara saya? Ya, Dengar Ya, dokter. tadi Zoom-nya terputus ya. Nggak tahu siapa yang mutusin. Oke, ya, jadi sampai di mana tadi tadi? kami ulang kembali. Ini pertanyaan Identitas dari ya, bukan ini pertanyaan dari Pak ini ya Pak ini Budi Jack di menghadapi sini. pasangan Ya, ya, yang menghadapi moodnya pasangan up and ya, down, betul, ya, betul. ya. Tentunya melihat manusia yang moodnya up and down, ya kalau saya berpendapat, ya tentunya yang tahu manusia seluk-beluk manusia itu kan bukan psikiater, bukan dokter, bukan psikolog, kan Tuhan. Ya datang aja Pak Budi itu, Pak siapa? Pak Budi namanya. Pak Budi datang pada Tuhan. Artinya datang pada Tuhan itu belajar memahami manusia dari sudut pandang Tuhan. Itu satu. Kedua, Anda sendiri kan juga manusia. Nah, bagaimana kita merespon manusia lain, ya tentunya Tuhan sudah atur. Itu yang tadi dikatakan ada ordo amore kan. Artinya kalau kita mencintai itu ada prioritasnya. Kalau saudara berhadapan dengan pasangan yang moodnya up and down, tapi sudah mengalami ini, kasih Allah bagi saudara itu seperti apa, saudara sudah mengalami. Nah, pakai pengalaman, walaupun pengalaman itu tentunya akan terus bertambah, ini pengalamannya masih sedikit misalnya. Pengalaman yang sedikit tentang cintanya Tuhan itu, saudara gunakan untuk mencintai pasanganmu. Ya pastilah suasananya akan lebih baik. Yang saya tahu nih ya, waktu Tuhan Yesus mengajar, itu kan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah diajarkan sebelumnya. Ada Rasul Paulus lah yang ahli Taurat, ada para imam besar, ada ahli Farisi. Itu intinya semuanya mengatakan cinta Tuhan, hormat pada Tuhan, taat sama Tuhan. Tapi kan itu semuanya legalistik kan. Apa yang nampak dari luar saja kan. Yang dianggap benar itu apa yang nampak dari luar. Nah, itu yang bikin banyak hamba Tuhan sakit, banyak jemaat sakit, ya kan seperti itu. Gereja terjebak dalam legalistik, tapi tidak menyadari dan tidak mau mengakui. Kan begitu. Orang Kristen didik anak juga legalistik. Kamu nanti dosa loh. Memang anak ngerti apa sih tentang dosa? Terus kalau dosa kenapa? Oh, dosa itu kan sudah ditebus Yesus. Ya mestinya anak mengenal kasih Allah. Yang diajarkan bukan dosa, tapi kasih Allah. Baca Ulangan pasal 6. Ya. Jadi intinya dengan mengenal seberapa jauh Allah mengasihimu, dirimu akan mampu melihat, memandang, dan merespon seperti Allah melihat, memandang, dan merespon diri. Intinya begitu. Ya. Makanya baca buku itu, belajar dari buku konseling biblikal ya. Yang betul-betul saya menulis berdasarkan
apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari tentang bagaimana konseling berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan ilmu psikologi. Beda, beda, beda. Dan saya pahami beda. Saya sudah 40 tahun jadi psikiater, beda. Saya menolong orang sudah ribuan, beda. Hasilnya beda. Tapi tentunya untuk menolong sesama orang percaya, ya. Tubuh Kristus. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Kita masih ada tiga pertanyaan yang terakhir kita ambil dari Ibu Sri ya. Jadi Dewi ya, Dewi dan yang terakhir kita ambil dari Dewi. Oke, sekarang Ibu Novi silakan boleh unmute. Ibu Novi silakan boleh unmute. Ya, halo, pagi dokter. Ya, pagi. Itu saya sudah sampaikan di dalam chat, mungkin nggak masuk ya. Pertanyaannya gini dok, bila mana seandainya seseorang yang sakit sudah lama mengalami 8 tahun dan sekarang nggak bisa kerja dan bergerak ya dok, jadi hanya diam. Nah, bagaimana cara terapinya untuk dia bisa kembali ke normal seperti dulu dok? Karena obat jalan terus, tapi tidak ada perubahan. Nah itu padahal kita juga kan anak-anak Tuhan ya dok. Why? Tuhan tidak menyembuhkan kita ini dalam keadaan seperti itu. Karena itu kan sangat juga mengganggu kepada yang lain ya dok. Nah, bagaimana dok kira-kira petunjuknya terapi apa untuk dia bisa kembali happy, bergerak lagi seperti normal. Begitu dok, makasih. Ya, baik, makasih. Dari keterangan yang disampaikan, ini kan namanya orangnya itu sakitnya sudah lama. Istilah di kami di kedokteran itu namanya kronik, ya, kronis. Nah, tentunya dicari penyakitnya jenisnya penyakit apa. Kemudian kronisitasnya itu bisa Dok, ya Bipo. ya belum tentu ya. Kata dia bipo, tapi ya belum tentu kan. Itu dokter yang bilang, saya nggak tahu. Menurut dokter. Ya meskipun dokter kan belum tentu Iya. kan, ya kan, karena banyak orang bipo kan pakai istilah kedokteran kan. Kondisinya dia itu seperti apa? Menurut gejalanya dia disebut bipo. Tapi dia sendiri itu sebetulnya sebagai manusia yang diciptakan Tuhan itu kondisinya apa? Karena Tuhan di Alkitab tidak ada istilah bipolar, tidak ada. Yang ada istilahnya itu manusia lama. Manusia lama dengan segala ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri manusia lama itu bisa satu saat membuat orang menampilkan gejala yang menurut dokter namanya bipolar. Makanya saya katakan belum tentu itu karena Alkitab punya ciri-ciri lama. Nah, ciri-ciri lama itu yang harus dipahami, yang harus diidentifikasi. Dan semua ciri manusia lama itu diselesaikan oleh Kristus di kayu salib. Ya harusnya dengan pengharapan tentang kasih Allah, manusia yang bersangkutan, orang yang sakit yang ditanyakan tadi, harusnya bisa lebih baik dari hari ini. Kan begitu. Ini kan sakitnya bukan sakit darah kan. Sakitnya kan masalah pribadinya kan. Ya, cuman karena sakitnya sudah lama, saya berasumsi pasti otak dia juga sudah terganggu. Otak itu fisik. Kalau tadi saya bicara manusia itu isinya, batinnya. Otak itu fisik. Alkitab menjelaskan kepada kita, hati, apa yang di hati itu yang menentukan. Diwujudkan melalui otak. Sebab itu Allah mencipta manusia itu selain roh yang dihembus, yang menghidupkan, itu yang esensi, roh itu ada di dalam debu tanah yang dibentuk. Nah, dua unsur ini, roh dan debu tanah, menyatu menjadi manusia, yang kemudian dikenal tubuh jiwa roh. Nah, karena saya dokter, saya tentunya akan periksa otaknya juga. Ada apa di otaknya? Walaupun tadi Ibu mengatakan dia dokter, tapi belum tentu dia dokter memikirkan itu. Dia langsung memberi obat. Ada apa otaknya? Mungkin dia memikirkan otak, belum tentu dia berkeinginan melihat secara detail otaknya seperti apa. Karena sekarang teknologi, dokter asal mau belajar aja,
dibekali oleh kemampuan teknologi untuk bisa melihat otak manusia secara lebih detail. Nah, itu saja keterangan dari saya ya. Jadi intinya apa yang disampaikan tadi pasti bisa lebih baik asal ditangani dengan terbaik ya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih dok. Yang berikutnya ini dari Tirsa. Oh, Saya bacakan. bagian otak itu Oh, di mana ya dok? Bagiannya kurang mengerti. Ibu Oh Novi. ya, bisa. Itu namanya pemeriksaan. Bisa kalau datang ke klinik saya, kalau mau ke klinik saya boleh. Tapi kalau mau ke klinik lain boleh. Itu namanya Di mana kuantitatif dok? Nanti aku perekaman minta otak secara alamat dan kuantitatif. WA-nya dok, biar bisa Ya, aku nanti hubungi ke hubungi dokter ya. dari Seeing with Eyes saja ya. Iya, nanti hubungi Iya, saya iya. Bu langsung. Ya, Iya, thank you ya dok. ya. Oke, terima kasih Bu Novi. Boleh kita lanjut. Yang berikutnya dari Tirsa. Ini pertanyaannya, kalau misalnya ditegur atau dinasehati dengan dengan bahasa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, respon hati yang benar supaya tetap rendah hati itu bagaimana? Supaya kita bisa tetap menjaga hati. Jadi itu pertanyaan dok. Ya, enggak mudah nih jawab. Kelihatannya pertanyaannya sederhana, tapi enggak mudah menjawabnya ya. Karena hati itu kan bagian yang terdalam, yang seringkali tidak terpahami. Bukan seringkali, memang manusia nggak bisa memahami hati. Padahal persoalan itu awalnya dari hati, bukan dari otak. Otak itu akibat dari hatinya yang ngawur. Kalau saya ngomong sederhana aja, hati ngawur pasti otak ruwet gitu kan. Hati ngawur, otak ruwet. Otak ruwet itu otaknya sakit. Maksudnya sakitnya ketahuannya dari mana? Ya bisa diteliti jalur listriknya, itu yang tadi saya katakan bisa diperiksa. Kalau kimiawinya kan nggak bisa diperiksa tentang otak kan. Jadi ya hati itu harus tertib. Ya, hati ini sumbernya kasih, bukan sumbernya. Tempat utama untuk mengasihi. Jadi di hati ini tidak ada tempat yang lain. Nah, padahal manusia berdosa, hatinya keras. Semua sudah keras. Terpisah dari Allah, Kejadian pasal 3, lewat semua hatinya sudah keras. Makanya ada Kain, ada Habel, dan macam-macam. Ada Adam, ada Hawa, ada Nuh. Dan semuanya tidak ada manusia yang beres di hadapan Tuhan. Tapi kan di perjanjian baru Allah menebus dosa. Kan? Nah, penebusan dosa itu menjadi penting. Kan? Freedom. Jadi kalau bertanya tentang bagaimana orang supaya nurut, ya pertanyaannya orang itu sudah mengerti nggak bahwa Allah itu begitu besar mengasihi dia. Nah, belum ngerti, dia masih anak. Nah, makanya orang harus tua yang menanamkan kasih di dalam hati anak-anak. Itu baca Ulangan pasal 6. Ya, baca Ulangan pasal 6. Ya. Kalau ingin beli bukunya bagaimana menerapkan Ulangan pasal 6, nah bisa hubungin BBCA juga. Ya. Karena ada buku yang namanya Visionary Parenting. Nanti seberapa banyak orang pesan nanti bisa dicetak ulang itu buku itu, karena kalau nggak salah cetakannya sudah habis itu. Ya, jadi memang tidak mudah jawabnya, mesti paham tentang siapa Allah, ya, siapa manusia, siapa orang tua, siapa anak, dan sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih dok. Yang selanjutnya Ibu Dewi Apiana ya, silahkan boleh unmute. Terima kasih ya buat kesempatannya. Selamat pagi Pak Dwijo. Ya, pagi. Saya mau tanya, mungkin berkaitan dengan judul hari ini, kesehatan mental dengan keadaan rohani seseorang. Jadi maksud saya, kalau rohaninya dia baik, apakah ada jaminan dia itu tidak ada penyakit gangguan mentalnya? Jadi maksudnya secara logikanya kalau dia dengan Tuhan itu dekat, jadi dia itu kemungkinan untuk mengalami masalah mental itu kecil gitu. Jadi kalau misalnya rohani saya baik, atau sebaliknya, kalau saya punya gangguan mental itu berarti rohani saya tidak baik gitu. Kira-kira begitu Pak pertanyaan saya. Ya. Saya menghargai pertanyaannya karena memang banyak orang confused ya, kabur atau akhirnya menjadi bingung.
Jadi sebetulnya mental, hati, jiwa, perilaku itu cara memahaminya bagaimana. Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa Allah itu menciptakan manusia ada dua unsur. Jadi unsur yang non fisik, imaterial, yaitu unsur spirit, roh. Ya, Manusia itu esensinya roh, karena roh itu yang menghidupi. Dimulai dari Allah itu sendiri, yaitu roh Allah dihembuskan, napas Allah dihembuskan, sehingga manusia hidup. Jadi sumber daripada kehidupan itu roh itu sendiri. Roh manusia yang menyatu dengan roh Allah, atau roh Allah yang terhubung dengan roh manusia, karena dua pribadi, Allah pribadi, manusia pribadi. Nah, Alkitab mengatakan tempatnya itu di hati. Nah, hati itu bukan fisik. Hati itu sesuatu yang dikatakan tempat di dalam tubuh. Sehingga dikatakan tubuh ini tempat kediaman Allah, tubuh ini bait Allah. Paham ya dari sini ya? Nah, ya, semua keinginan itu munculnya dari hati. Karena semua keinginan harusnya bersumber dari Allah. Nah, manusia diciptakan untuk bisa mewujudkan apa yang ada di hati. Itu makanya Allah menciptakan dari debu tanah. Itu otak. Itu otak. Nah, dari otak kemudian otak mewujudkan apa yang ada di hati, otak mewujudkan memanifestasikan roh yang ada di hati, itu menjadi pikiran, menjadi emosi, perbuatan. Jadi kalau orang mengatakan aku punya keinginan, itu mesti gabungan dari hati dengan kerja otak. Paham ya? Nah, pada waktu manusia berdosa, manusia tidak terhubung dengan Allah. Pasti semua yang muncul dari hatinya itu nggak ada yang benar, kan begitu. Alkitab menggambarkan hati yang keras, hati yang melawan, hati yang memberontak. Tapi Alkitab juga memberitahu kita, hati yang keras digantikan dengan hati yang lembut. Hati yang merespon. Hati yang menurut, hati yang mau mengikuti Allah. Itu lembut, itu hati yang baru. Nah, kapan terwujudnya? Kalau di dalam kitab Yeskiel dikatakan, di Yeremia dikatakan hati yang lembut. Ganti. Nah, kemudian kan wujudnya ya penebusan dosa. Kristus mati di kayu salib. Tadi saya gambarkan antara kantong anggur lama dan kantong anggur baru. Ya kan? Iya. Nah, jadi kalau ditanya sekarang, apakah orang yang ke gereja, orang yang aktif melayani, atau pendeta sekalipun, pasti nggak punya gangguan mental. Ya belum tentu. Kita nggak tahu hatinya. Kalau dilihat dari sejarahnya, semua hati itu sudah berdosa, ya kemungkinan gangguan mental bisa. Tapi belum tentu. Tergantung dari otak dia. Ada pembawaan waktu lahir di dunia, ada pembawaan sudah rusak atau belum. Karena setelah orang berdosa itu kan, semua tubuh kita bisa rusak kan. Makanya ada penyakit TBC, tapi kalau TBC karena kuman lah ya. Ada penyakit jantung, nanti dikatakan jantung karena makanan. Tapi ada penyakit-penyakit yang memang dibawa sejak lahir. Itu namanya konstitusi. Ada kelemahan-kelemahan yang ada sejak lahir. Nah, ini yang tidak semua kelemahan terbawa sejak lahir, di semua organ bisa dideteksi oleh para dokter. Tidak mungkin. Atau belum mungkin, atau belum bisa karena teknologinya masih terbatas. Yang bisa dilihat yang hanya sebatas tertentu saja. Ya, paham ya? Jadi nanti menyimpulkan sendiri saja apakah kalau orang yang rohaninya baik pasti nggak terjadi gangguan mental atau tidak ada terjadi masalah mental, ya belum tentu. Karena gangguan mental bisa saja timbul karena orang itu tidak solid, tidak mempunyai kepribadian yang jelas, karena identitasnya tidak jelas. Padahal Allah memberikan kepada kita suatu kelahiran baru dengan identitas Kristus. Nah, proses dibaptis lahir baru, identitasnya Kristus itu kan perjalanannya panjang. Nah, penciptaan manusia sejak awal identitasnya jelas, identitasnya Kristus. Karena rupa dan gambar Allah. Tapi setelah manusia berdosa menjadi kabur. Dan itu sebuah proses. Kalau mau menjelaskan
berhubungan dengan kepribadian dan gangguan mental. Jadi jawabannya tidak bisa dikorelasikan secara timbal balik. Kalau orang itu rohaniwan, mentalnya pasti baik, ya belum tentu. Tetapi diharapkan lebih baik, ya. Tapi kalau pasti baik, belum tentu. Sebaliknya kalau orangnya mentalnya baik atau kerohaniannya baik, itu pasti jawabannya pasti katakan tidak begitu. Mental baik, orang nggak usah jadi orang Kristen yang mentalnya baik, itu mungkin malah lebih banyak. Sehingga banyak orang kesel jadi lihat orang Kristen. Jadi orang Kristen kok nggak menjadi saksi, kok mentalnya seperti itu. Di gereja kok masih ngomongin duit, duit, duit. Nah, maka begitu kan. Ngerti ya? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. dokter, Oke, Dokter Dwijo, bersedia terima berapa pertanyaan lagi, Dok? Sudah lah, saya ada acara berikutnya. Oke, saya tutup Sorry, ya, Bu mungkin Carol. nanti tutup dibuat doa. lagi aja setelah Ya, berapa oke, bulan. thank you, Dok. Ya. Oke, satu hal Itu saya tutup Cici, doa. nanti pertanyaan mengenai buku, beberapa teman-teman Bapak Ibu menanyakan tentang buku sudah dijawab di dalam chat ya. Bagaimana mendapatkan buku yang tadi dijelaskan oleh Dr. Dwijo, buku Counseling Biblical. Ini sudah kita kasih linknya. Ada Bu Sylvie, terima kasih sudah membantu memberikan linknya. Dan juga ada pertanyaan mengenai itu bisa langsung ditanyakan Bu Cing juga ya, begitu ya? Iya. Oke, ya. Terima kasih. Saya mau usul aja kalau beli buku mendingan ke BBCA ya. Oh iya, oke. Oke, ini sepertinya Dr. Dwijo ini ya, terpental ya. Iya, udah waktunya ada Ya, tempat lain lagi gitu, ada acara. kita tutup dalam doa ya. Mungkin Bu Cicing bisa bantu. Halo Carol, suaramu tidak jelas. Ya, udah masuk lagi. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menghadiri seminar dari Dr. Dwijo dan memberikan pencerahan kepada kita semua dengan makna penderitaan. Kita terus belajar dan semangat. Dan hari ini kita tutup. Kita sampai jumpa dengan webinar yang berikutnya di dalam terus bergabung di komunitas WhatsApp ya, Sing komunitas Sing, dan kita akan infokan di sana. Dan juga sebelum kita berpisah, mari kita tutup dengan doa. Ibu Cincin bisa bantu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh mengikuti seminar yang begitu baik dari Dr. Dwijo, Tuhan. Kekuatan dari firman-Mu, dasar dari firman-Mu yang menjadi konseling dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus-menerus menjadi pelita dalam langkah hidup kami selanjutnya. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua peserta. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjagai dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Ya. Terima kasih. Kami tutup ya. Ya, sama-sama. Iya. Terima kasih Kak Dwijo. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, oke, kami tutup ya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Nomor WA Kucing berapa? Sudah di situ. Itu 0874. Ada nomornya di sini ya, di chat ya. Mungkin ada pertanyaan yang belum masuk, bisa nanti di sini di chatnya kita akan kita simpan di chatnya nih. Seperti ya, untuk webinar berikutnya aja kita undang lagi ya. Nanti kita aturin. Selamat pagi dan sampai berjumpa dengan pertemuan yang berikutnya.